KV-2 merupakan tank berat buatan Uni Soviet selama Perang Dunia II. Namanya merupakan inisial dari Klimen Voroshilov yang merupakan perwira militer dan politikus terkenal era Joseph Stalin. KV-2 mudah dikenali dari bentuk kubahnya yang khas berbentuk persegi besar yang di dalamnya berisi howitzer raksasa kaliber 152 mm. Tank ini dibangun dari evaluasi tank T-35 yang dianggap mengecewakan. Salah satu desain utama yang bersaing adalah SMK yang dalam bentuk akhirnya memiliki dua turret, memasang satu senjata 76,2 mm dan satu senjata 45 mm. KV akhirnya unggul dan prototipe dipesan langsung ketika Soviet memasuki perang musim dingin dengan Finlandia. Pada tahun 1939 saat produksi 50 tank KV, ternyata Soviet memiliki masalah besar untuk menangani bunker beton yang digunakan oleh Finlandia. Nah, mengatasi hal tersebut, tank KV dicoba untuk dipasangi dengan howitzer besar. Akhirnya, Biro Desain Tentara Merah melahirkan dua varian tank KV, yaitu KV-1 dengan kubah kecil bersenjata meriam 76 mm dan KV-2 berkubah besar dengan howitzer kaliber 152 mm. KV-2 memiliki bobot 52 ton, lebih berat 7 ton dibanding saudara kembarnya KV-1, serta memiliki panjang 6,6 meter dan lebar 3,3 meter, serta bisa diawaki 6 orang. Meskipun bobot tank cukup berat, tetapi masih mampu untuk meraih kecepatan 28 km per jam dengan radius operasi 120 km. Senjata sekunder tank ini dibekali dengan dua senapan mesin DT kaliber 7,62 mm buatan tahun 1927 untuk pembelaan diri terhadap pasukan infanteri lawan. Di front timur, pasukan Jerman pertama kali bertemu tank ini saat pertempuran Rhein yang merupakan bagian dari operasi Barbarossa. KV-2 yang memiliki lapisan baja setebal 110 mm ternyata tak mampu ditembus oleh senjata anti-tank Jerman. Dilaporkan KV-2 telah menghancurkan sekitar 2 lusin tank pada akhir pertempuran Rhein. Dalam diary 11 tank Resimen Westmeath menggambarkan bagaimana jembatan yang dikuasai Erhard Rauss akhirnya dipukul balik oleh sebuah tank KV-2. Bahkan pasukan Jerman kala itu frustasi dan mengalami krisis selama 2 hari berturut-turut dan menjadikan pasukan Jerman harus mengalami krisis selama 2 hari. Jerman kemudian meluncurkan operasi khusus untuk menghancurkan tank KV-2. Beberapa tank buatan Ceko dikirim ke depan untuk mengalihkan perhatian awak Soviet dengan serangan senjata AA-88 mm. Akhirnya, senjata tersebut mampu menembus tank KV-2, sementara pasukan infanteri mencoba untuk membuka kubah tank dan melemparkan granatnya. KV-2 akhirnya terdiam di tempat. Pada akhirnya, Tentara Merah mencapai sebuah kesimpulan bahwa tank berat KV-2 bukanlah senjata praktis yang dapat digunakan secara efektif. Kecepatan dan performa yang buruk dari KV-2 di garis depan membuatnya tidak cocok untuk dijadikan alutsista utama serangan ujung tombak. Akhirnya, KV-2 dihapus dari layanan militer karena tidak praktis dan mobilitasnya yang buruk. Hingga akhir Perang Dunia II total 330 unit tank KV telah diproduksi.